Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu bahas permasalahan percintaan, perselingkuhan, dan seputar permasalahan rumah tangga. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbagi tips mengenai 9 cara efektif menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Memang banyak hal yang terjadi di luar dugaan, terutama ketika kita sudah betul-betul masuk ke dalam jenjang kehidupan rumah tangga. Banyak hal yang tidak terduga sebelumnya justru terjadi berdatangan setelah kita berada di dalamnya. Nah, jadi nggak ada salahnya Kang Kumis ingin sedikit berbagi mengenai beberapa tips untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Karena ini sebetulnya adalah hal yang sulit ketika kita memang harus menyatukan dua hati yang awalnya memang berbeda. Nah, karena ketika sudah masuk ke dalam jenjang rumah tangga, banyak hal yang sudah mulai terkuak. Artinya sesuatu yang sebelumnya tidak begitu terlihat, setelah kita menjadi pasangan, banyak hal-hal yang memang terlihat ya, menjadi terbuka. Nah, sementara untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga adalah tidak semudah membalikan telapak tangan atau hadiran simsalabim abrah-kedabra permasalahan itu selesai. Tidak, ini butuh proses ya. Sebagai proses awal atau langkah awal kita menyelesaikan permasalahan rumah tangga, yaitu Anda sebaiknya terbuka dengan pasangan Anda. Karena sebetulnya kalau kita mau bicara lebih dalam, artinya begini, keterbukaan di sini adalah sesungguhnya hal yang paling berharga dalam hidup adalah kejujuran. Ketika seseorang sudah tidak jujur, maka sudah tidak lagi berharga secara keseluruhan. Artinya jujur memang mahal. Nah, karena mahal sebetulnya kadang orang jadi sulit untuk jujur. Tapi ketika kita terus bisa mempertahankan sesuatu yang mahal, maka insya Allah semuanya akan menjadi baik. Yang kedua yang perlu Anda lakukan ketika ada masalah dengan pasangan Anda, jangan pernah membalas perilaku yang Anda anggap negatif dari pasangan Anda. Artinya sikapilah ya, cari permasalahan yang sebenarnya kenapa jadi seperti ini. Ini langkah kedua. Kemudian yang ketiga adalah ketika Anda bicara dengan pasangan Anda, jangan saling menyalahkan, karena saling menyalahkan hanya akan menimbulkan masalah baru. Artinya di sini kita berdiskusi bukan adu argumen ya. Ketika kita harus bertahan dengan ego kita masing-masing, maka semuanya tidak akan selesai. Karena penyelesaian masalah yang terbaik di sini adalah ketika kalian mampu menepis ego masing-masing dan mengakui kesalahannya. Ini akan mempercepat penyelesaian masalah. Kemudian yang keempat, hindari kata tidak pernah atau selalu. Artinya saya selama ini tidak pernah ini. Nah, kamu ini kan yang selalu. Nah, hal-hal itu tolong dihindari. Karena ketika kata-kata ini terus ada setiap menjadi bagian dari saat Anda berkata, maka itu juga sulit selesai permasalahan yang ada dalam rumah tangga Anda ini. Lalu yang kelima ini adalah yang terpenting, yaitu Anda harus tetap fokus di satu akar permasalahan. Artinya biasanya ketika kita bicara ini suka kemana-mana. Jadi kita tidak fokus ke permasalahan, justru kita kadang mengungkit masalah-masalah lama yang sudah selesai. Maka dari itu kuncinya adalah selesaikan setiap masalah, dan setelah itu bermaafkan, lupakan kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu. Karena ketika kita terus mengungkit masa lalu, maka akar permasalahan tidak akan bisa terselesaikan atau tidak ada titik temu, karena itu akan merembet ke permasalahan-permasalahan yang lama yang sudah seharusnya kita lupakan. Kemudian yang tidak kalah penting di sini yang keenam adalah dengarkan ketika pasangan Anda sedang berbicara. Artinya dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, baik Anda suami maupun Anda istri. Karena di sini kalau memang suami harus mengalah, saya yakin adalah untuk kemenangan bersama demi menggapai kehidupan keluarga yang jauh lebih harmonis.
Begitu pula istri, ketika istri memang terpaksa mungkin harus mengalah, ini juga demi kebaikan bersama. Toh akhirnya ketika nanti permasalahan sudah selesai, kebahagiaan akan dapat kita rasakan sama-sama. Ini. Yang ketujuh, jangan pernah mengeluh dengan pendapat pasangan. Nah, artinya di sini ketika pasangan berpendapat juga sebetulnya harus dipikir dulu, apakah ini seandainya saya katakan tidak menimbulkan perasaan yang hancur buat pasangan kita, apakah ini justru tidak menambah beban buat pasangan kita. Karena sebetulnya setelah kita masuk ke dalam kehidupan keluarga, memang banyak hal-hal yang sulit kita selesaikan ketika kita tetap harus bertahan dengan apa yang kita inginkan. Karena di sini kadang-kadang kan banyak tidak tercapainya ekspektasi yang kita inginkan. Ini biasanya menjadi sumber permasalahan. Kemudian yang kedelapan, cari sumber kesamaan persepsi di sini ya. Tentunya di sini adalah kesamaan yang harus kita perbesar. Bukan berarti kamu harus ikut saya harus ikut kamu. Tidak seperti itu, tapi ciptakan suasana atau pendapat yang kira-kira sama-sama menjadi legowo. Artinya Anda pun bisa mendengar dan bisa menerima pendapat pasangan Anda. Begitu pula Anda ketika berpendapat juga kira-kira gunakanlah pendapat-pendapat yang justru dapat memancing kebahagiaan pasangan atau membuat pasangan menjadi lebih condong kepada Anda. Di sini, karena di sini dalam taraf penyelesaian rumah tangga adalah mencari simpati dari kedua belah pihak. Ketika kedua belah pihak sudah saling respon dan saling simpati, maka permasalahan sudah bisa diselesaikan. Kemudian yang terakhir adalah, tentu ini adalah sebagai kunci utama. Ketika Anda dengan pasangan Anda terus mampu melakukan introspeksi diri, insya Allah Anda dengan pasangan Anda akan masing-masing merasa bersalah. Nah, ketika merasa bersalah itu timbul dalam diri Anda atau diri kalian berdua, maka permasalahan akan cepat bisa diselesaikan. Ketika Anda berdua bermaaf-maafan, maka pintu maaf akan saling terbuka di antara kedua belah pihak. Ketika Anda berdua saling memaafkan dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah Anda akan kembali mendapatkan keterangan. Ya, jadi ini adalah beberapa tip kunci penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Karena saya yakin tidak ada rumah tangga yang terbebas dari masalah, ya. Karena di sini tidak ada masalah yang besar kalau kita mampu menyelesaikan dengan cepat. Namun sebaliknya, tidak ada masalah yang kecil kalau kita terus berlarut-larut membiarkan masalah itu timbul di tengah rumah tangga kita. Nah teman-teman, itulah beberapa tips, semoga bermanfaat untuk keharmonisan rumah tangga Anda. Karena saya yakin begitu Anda masuk ke kehidupan rumah tangga, Anda juga ingin menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang selalu bahagia hingga akhir usia. Nah, tidak lupa salam harmonis bersama Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.